Saya ingin tahu sampai di mana pencarian kuburan-kuburan ini. Silakan Mas Daeng. Terima kasih. Alhamdulillah berkat kerjasama teman-teman, kemudian para informan dan beberapa tulisan yang ada di manuskrip. Sementara itu yang paling menurut saya yang paling lengkap manuskrip itu ada di Tampu Agung. Perjalanan dari itu kami menelusuri makam-makam para dinasti Keraton Bangkalan, kemudian para alim ulama. Seperti misalnya Sunan Cendana. Sebelumnya hanya pernah mendengar saja. Kemudian siapa Sunan Cendana itu kami tidak tahu dan nol pengertian itu. Hanya mendengar namanya kalau beliau adalah seorang sunan keturunan dari Ampel, Sunan Ampel dan Sunan Giri. Ternyata di manuskrip Tampu Agung itu lengkap di sana. Bahkan perjanjiannya dengan Raden Undakan, Cakraningrat kedua, itu tertulis di sana. Pada tahun 1044 Hijriah. Jadi saat itu Raden Undakan itu memberikan tanah percikan istilahnya. Nah dari situ kami bersama teman-teman yang tergabung dalam tim telusur itu menelusuri sampai alhamdulillah sekitar 997 makam aulia yang di seluruh Madura. Bermacam-macam tempatnya. Nah, dari situ kami semakin penasaran. Semakin ditelusuri ke bawah, semakin seperti bodoh kelihatannya. Karena apa? Memang, mohon maaf, terus terang, catatan keraton tidak ada sudah. Entah itu dimusnahkan, entah itu sengaja dihilangkan, entah itu memang tujuannya untuk menghilangkan trah itu. Tapi ada catatan itu di manuskrip yang di Tampu Agung. Bahwa raja ini kawin dengan raja ini, mempunyai putra ini. Kemudian berhasil juga merangkul ulama, dikawinkan, mempunyai putra ini, lengkap di sana. Jadi tidak salah kiranya sebagai manuskrip itu sebagai bahan self standing. Dari dulu sepertinya leluhur kita itu sudah memahami hari deki mengenai catatan keraton ada bedah catatan itu. Dan itu kenyataan. Dalam tulisan itu dikatakan Patrah Manggala, Potrenah Sunan Cendana itu menulis 12 manuskrip yang dibagikan kepada keturunan-keturunannya. Sampai sekarang kebetulan saya dan teman-teman yang lain itu bersama-sama Kyai Hoir Paserean. Oh ya. Itu yang paling getol sekali, memang di mana-mana mesti dicari manuskrip. Akhirnya sampai sekarang dengan yang dipujuk manuskrip Saptre itu sudah 8 manuskrip yang terkumpul di beliau. Terhanan bagian menelusuri di manuskrip itu. Jadi faham keturunan-keturunan mulai dari Sunan Cendana sampai ke bawahnya. Itu antara lain perjalanan selama ini yang sempat kami lakukan. Falsafah Bapak Bebu Guru Rato. Nah ini bagaimana falsafah ini muncul dan menjadi bagian dari tak terpisahkan dengan kehidupan masyarakat Madura.
awal mulanya siapa pencetus itu memang tidak ada. Boleh dikatakan itu adalah anonim. Setelah saya baca tentang perjalanan dan perjuangan Raden Nila Prawata, nama asma daginga Pangeran Trunojoyo, Panembahan Maduretno, beliau sudah melaksanakan itu, falsafah itu, Bupak Bebu Guru Rato. Jadi kalau misalnya di catatan-catatan atau sejarah-sejarah itu mengisahkan bahwa beliau menculik Raden Undakan, itu keliru. Karena di situ beliau sudah memang betul-betul melaksanakan falsafah Madura itu. Yang benar ketika beliau berjuang di Mataram, karena tahu keturunan dari Cakraningrat itu mempunyai pusaka yang namanya Senanggele dan Sealigure. Pusaka itu yang memegang memang Raden Undakan. Sehingga untuk melanjutkan perjuangan itu pinjam menjadi deponakan ibu itu. Ya. Paman tenggule nyambut gaman. Itu tidak bisa diambil begitu saja, mesti diikuti, mesti mengikuti. Jadi kenapa Raden Undakan itu tahu tempat persembunyiannya yang di Lodoyo? Ya karena pada waktu membawa Senanggele itu bersama-sama Raden Undakan. Nonggileno, keman seekocak Senanggele itu tidak hanya dipegang dan disembah-sembah, enggak. Sarang Trunojoyo pakai untuk membabat ramuk yang ramuk menghalangi. Jadi bukan hanya disembah dan lain sebagainya, karena satunya itu. Sehingga sampailah di tempat Ludoyo, akhirnya yang membujuk pun juga Raden Undakan, lawis ngerapain begini, dan itu salah satu di antaranya. Bupak. Jadi kalau masyarakat Bangkalan, orang yang paling dipercaya adalah bapak. Setelah dari bapak, baru ke bunda, ibu. Kalau dari bahasanya, Madura ini terbagi dua bagian. Bangwetan itu hanya Sumenep saja. Ya. Bangkulon terdiri dari Pamekasan, Sampang, dan Bangkalan. Kalau melihat dari bahasanya Bupak Bebu, nah Bebu ini bahasanya bahasa saudara kita yang di timur. Bebu pada saat itu. Baru kepada guru. Yang terakhir adalah rato atau pemerintah, penguasa ya. Sekarang, mohon maaf, di masa-masa pandemi seperti ini, masyarakat Madura yang paling dipercaya siapa? Kalau bukan kepada kiai, seorang kiai atau ulama, guru, sama dengan guru. Bapak, pompo, kadang-kadang malah diabaikan di masa-masa sekarang. Tapi kalau dulu, kalau bapak berkata A, akan dilaksanakan A. Ibu berkata B, akan dilaksanakan B. Guru berkata A, akan dilaksanakan A. Itu falsafah yang memang sudah tidak bisa terpisahkan dari orang-orang Madura itu. Sebenarnya kan itu falsafah yang sangat bernilai ya. Betul. Sangat luar biasa. Kalau falsafah ini betul-betul dihayati, diterapkan oleh masyarakat Madura, bagaimana dia harus taat kepada orang tua, kedua orang tua bapak ibu, setelah itu kepada guru. Guru itu kan bisa dari para ulama, para kiai, guru waktu sekolah kita di SD, di SMP, SMA dan seterusnya, dan terakhir penguasa. Pada dasarnya ini kan tidak bisa dipisahkan. Dipilah satu-satu. Tapi semua ini harus taat kita kepada empat komponen ini kan begitu. Ketika berkaitan dengan falsafah orang Madura yang lain, yaitu yang istilahnya todus, harga diri.
Sehingga seringkali terjadi konflik-konflik di Madura ini sulit diatasi gitu. Iya. Meskipun itu yang mau ngatasi apa orang tuanya, apa ibunya, apa gurunya, apa penguasa, seringkali sulit gitu loh ketika berkaitan dengan ini. Apalagi dengan sudah merasa todus karena harga dirinya terlukai. Lah itu gimana perkembangan seperti itu, Pak Doi? Dalam masa-masa tahun 1070 ke bawah, 1970 ke bawah, itu masih berlaku sistem melebet. Contoh, seseorang yang dilukai perasaannya itu akan mendatangi orang yang melukai perasaan. Kemudian dia tanya, maksudnya apa kok sampai begini begitu? Akhirnya kalau tidak ada kesepakatan, di situ ada perjanjian. Perjanjiannya itu ya ngeri. Seperti apa yang disampaikan tadi itu, angoan pote mata angoan pote tolang dan pote mata. Berjanjinya itu di suatu tempat untuk menyelesaikan hal itu dengan istilah nyawa. Di suatu tempat yang tidak ada orang tahu. Nah, apabila salah satunya meninggal, itu dibawa senjata itu, diantarkan. Jadi yang di rumah itu sudah tahu. Itu tahun 1970 ke bawah. Untuk menyelesaikan persoalan harga diri. Yang kaitannya dengan harga diri, apalagi, mohon maaf, tentang harga diri istri itu kan harga diri. Ya. Keluarga itu juga harga diri. Tretan, mencuri dan lain sebagainya. Hak milik, harta, itu kan juga harga diri. Nah, ketika mulai bergeser kepada 10 tahun berikutnya, ini sudah mulai bergeser. Pengertian tentang angoan pote tolang itu pote mata itu bergeser dan berbalik 360 derajat. Dipakai untuk, ya mohon maaf, semena-mena. Bergesernya ini kenapa? Karena ya mohon maaf, karena sudah beda zaman, sudah beda masa. Akhirnya saudara-saudara kita itu mulai bergeser. Dari falsafah yang 4 tadi itu bergeser. Sudah mulai tidak mengikuti kata orang tua, sudah mulai tidak mengikuti kata guru, sudah tidak mulai mengikuti kata pejabat atau penguasa. Jadi egosentrisnya yang didahulukan. Penyebabnya kenapa? Kondisi alam. Madura memang betul-betul keras. Orang yang hidup di Madura memang harus dituntut dengan segala kemampuan. Kan begitu? Iya. Jadi alhamdulillah sekarang gunung-gunung itu sudah mulai hijau royo. Ya. Sudah tidak seperti dulu yang dikatakan di ilmu bumi. Saya masih SD tahun 70-an itu dikatakan Madura adalah pulau kapur. Pendapatnya orang kan sudah beda. Tidak bakal ada tumbuhan di sana. Tapi sampai saya sekarang ini malah tidak pernah makan jagung saja itu. Mesti perang beres. Iya, memang sudah. Padahal di ilmu bumi kan Madura terkenal bahwa makanan pokok jagung. Tapi sekarang kan sudah jarang. Bahkan kalau makan jagung itu lalu dianggap orang tidak punya. Iya. Tapi pada sekarang ini Mas Doi, ini anekdotnya, banyak juga sekarang orang makan nasi jagung karena kaitannya dengan diabetes. Itu begini, Mas Doi, dulu tahun 70-an
Saya ini ada di pondok pesantren paman saya di Spanyol. Seringkali ketika ada orang mau mondok bawa anaknya, itu ke kiai itu bilang begini, ampun kiai ten kula pasrah panjenengan. Napa podai ke beda swarga, ke beda neraka lan apa panjenengan. Lah dari kata-kata ini begitu percayanya masyarakat Madura, begitu taatnya masyarakat Madura kepada kiai. Tapi kembali kepada sehingga falsafah tadi Bapak Guru Rato itu sangat relevan dengan keadaan itu. Tapi perkembangan selanjutnya banyak kasus-kasus ketika harga diri todus itu terlukai, itu mereka lalu lupa pada hal-hal semacam itu. Nah ini faktor apa, Mas Doing? Melihat perkembangan global itu kadang-kadang saudara-saudara saya itu cenderung untuk ikut-ikutan. Sekarang budaya-budaya yang lain kan masuk dengan tanpa filter melalui media sosial dan lain sebagainya. Bahkan media sosial itu cenderung, ya mohon maaf, kalau kita tidak pandai-pandai selektif dalam hal itu akan terbawa. Sekarang pun saya lihat, saya amati, sudah jarang anak-anak kalau pamit ke orang tuanya sungkem, Assalamualaikum Bapak, Ibu, Rama, Ibu, Kai, Nyai, sudah tidak ada. Sekarang begini, mangkat Pak. Ini faktor kenapa? Ya karena, mohon maaf, orang tua kita dulu cukup rasanya memberi didikan atau pendidikan untuk tidak seperti itu. Tapi kenapa terjadi? Ya karena kalah dengan globalisasi kebudayaan yang terjadi. Berkaitan dengan falsafah, karakter orang Madura, sejarah dan lain sebagainya. Ini kan harus dilestarikan, di mana falsafah ini berlandas, kalau di Madura itu berlandaskan pada syariat Allah. Karena di masyarakat Madura itu begitu takdimnya kepada ulama, pada kiai, yang dikatakan Mas Doing tadi. Tapi sekarang perkembangan, banyak sekali anak-anak muda yang tidak mengerti sejarah Madura. Bagaimana seharusnya anak-anak muda ini, terutama di era sekarang ya global, ya HP merubah tingkah laku dan lain sebagainya. Kira-kira apa yang bisa, agar paling tidak bisa bertahan, bisa paham anak-anak muda kita ini kepada sejarah, kepada falsafah, kepada karakter masyarakat Madura? Pendekatan orang tua. Kalau zaman kami dulu sama Kak Sapi, setiap kita mau tidur ada semacam dongeng dari ibunda kita atau nenek kita. Yang paling saya ingat saat itu, monte dunga cong becah abental sadar asapo iman la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Ini kan sudah penanaman yang luar biasa. Abental sadar. Jadi sadaten itu sudah menjadi bantal kita. Sedangkan selimut kita itu berselimut iman. Kemudian dilanjutkan dengan lafaz la ilaha illallah, pada Gusti Allah selain Pangeran sih. Kan itu sudah menjadi ada Tuhan selain Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Nabi Muhammad utusan Gusti Allah. Itu kan sudah tertancap betul kepada kita. Nah, sekarang kita kembali kepada orang tua. Apakah pernah melakukan hal-hal seperti itu kepada anak-anak kita? Oke lah, kalau misalnya tidak sempat, barangkali karena kesibukan bekerja, sehingga ketika pulang ke rumah menggelenon menabi pokol sepolo, nah karena ampun tidur.
tidak sempat. Tapi peranan seorang ibu, bukankah di dalam Islam pendidikan diserahkan kepada ummi? Ini yang paling penting, karena waktu kami dulu ya diberlakukan seperti itu, sehingga sekarang kembali kepada anak tetap saya lakukan seperti itu. Bahkan anak-anak saya dulu kalau nangis rewel, ngecung, la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Itu yang anak itu diam di kecungin seperti itu, diam. Coba, ini kan suatu kata-kata yang luar biasa, dan itu sudah tidak asing lagi di telinga anak-anak. Apakah orang-orang tua itu sudah berlaku sedemikian? Nah, masalah sejarah, Enjung terutama. Wah, itu kalau pas lagi saya duduk-duduk, nemeni, bicara-bicara, itu memang mengisahkan tentang raja-raja Madura dulu. Sehingga sampai sekarang di kepala itu masih melekat tentang cerita-cerita dari Cakarningrat 1 sampai Cakarningrat terakhir ini. Itu yang dulu kami lakukan. Jadi kalau bisa luangkan waktu untuk bercengkrama dengan anak. Salah satu di antaranya jangan terlalu berat. Ya seperti itu kalau di Madura. Ayo mentedungan, becang. Itu kecil tapi manfaatnya banget besar sekali. Saya kira itu yang bisa disampaikan kepada generasi-generasi selanjutnya yang sudah siap menjadi orang tua. Terima kasih Mas Doing. Ini banyak hal. Meskipun waktunya pendek, mudah-mudahan ada manfaatnya. Amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.